Halo, welcome back to my channel. Hari ini aku mau review drama baru di awal bulan April ini, Taxi Driver. Drama ini diadaptasi dari webtoon dengan judul yang sama loh. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya aja. Dimulai dengan sebuah taksi yang melintasi jalan. Di saat yang sama, seorang napi bernama Cho Do-chul dibebaskan setelah 10 tahun dihukum penjara dengan kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Di depan pintu penjara, sudah banyak wartawan yang meliput berita kebebasannya, dan juga keluarga korban. Ternyata taksi tadi maju ke depan pintu penjara untuk membawa penumpang si Cho Do-chul ini. Para wartawan ini seperti pantang menyerah, terus mengejar taksi ini untuk mendapatkan berita. Si supir mendapatkan instruksi arah yang harus dilaluinya. Cho Do-chul merasa senang seolah mendapatkan taksi dengan layanan mewah. Di belokan, ada mobil yang sengaja berhenti di sana untuk menghadang para wartawan. Cho Do-chul mulai merasa aneh saat melihat arah jalannya salah. Cho Do-chul berusaha mencekik si supir tapi tidak pernah berhasil. Malah dia sendiri yang terluka. Tiba di terowongan, ada taksi yang persis sama dengan yang ditumpangi Cho Do-chul. Taksi tadi seperti melakukan transaksi yang berkaitan dengan Cho Do-chul. Taksi yang persis sama itu melewati jalur yang seharusnya. Sedangkan taksi deluxe berbalik arah dengan menghilangkan atribut taksinya. Bahkan plat pun terganti otomatis. Mobil para wartawan tidak menyadari saat berpapasan di jalan. Di rapat Dewan Manajemen dan Perlindungan Korban Kejahatan, seorang pria mengajukan pengawalan bagi korban saat pergi ke pengadilan. Pria itu juga menjelaskan Pusat Perlindungan Bluebird bukan hanya sekedar organisasi yang melindungi korban kekerasan saja, tapi juga membantu keluarga mereka memiliki harapan dan mampu untuk berdiri kembali. Pria ini direktur yayasan itu, Jang Sung-chul. Kepala Jang meminta bantuan kepada kepala jaksa penuntut untuk mencari orang yang cocok bekerja di yayasannya. Kepala jaksa langsung teringat seorang wanita, yaitu Kang Hana. Kang Hana berada di rumah sakit mengawasi pasien. Pasien itu akhirnya bangun setelah koma kurang lebih 2 minggu. Ternyata pasien ini tersangka yang melarikan diri saat dipindahkan dari kantor kejaksaan. Kang Hana bertanya tentang kasus Cho Do-chul yang menghilang ke rekannya, tapi rekannya hanya diam. Kang Hana datang ke kantor kepala jaksa, meminta kasus menghilangnya Cho Do-chul itu untuk ditanganinya. Ternyata kepala Jang juga ada di situ. Kepala jaksa memperkenalkan kalau Jang Hana lah orang yang akan direkomendasikan ke kepala Jang. Di rumah sakit, seorang wanita melarikan diri begitu sadarkan diri. Sepertinya dia itu korban kekerasan. Di jalan, saat melihat mobil polisi, dia malah bersembunyi, hingga dia tiba di jembatan dan berusaha bunuh diri. Di bawah telapak kakinya, dia melihat stiker layanan taksi deluxe. Di meja rumah Kim Do-ki, terdengar bunyi alarm. Ternyata wanita itu menghubungi layanan taksinya. Taksi Kim Do-ki melayani jasa balas dendam. Kim Do-ki meminta wanita itu menceritakan masalahnya sambil menghidupkan perekam suara. Wanita itu bernama Kang Maria, dibesarkan di panti asuhan. Maria pergi dari panti asuhan itu untuk bekerja. Tapi begitu tiba di tempat itu, apa yang dibayangkannya berbeda jauh dengan kenyataan. Dia terus mengalami kekerasan fisik hingga membuatnya ingin pergi jauh. Kim Do-ki menurunkan dia di belokan yang terdapat mesin permainan kecil. Maria pun mengeluarkan uang koin yang diambil dari amplop coklat. Ternyata mesin ini seperti meminta permainan taksi untuk membalaskan dendamnya. Begitu Maria menekan tombol balas dendam, beberapa kru di perusahaan taksi Rainbow menerima pesan yang sama. Mereka pun berkumpul di tempat tersembunyi di perusahaan itu. Ternyata ketuanya itu kepala Jang. Kim Do-ki mengatakan kalau dia tidak nyaman meninggalkan Cho Do-chul
ke ketua baik. Terlihat Cho Do-chol yang dipukuli hingga babak belur dan surat pernyataan penyitaan tubuh Cho Do-chol. Ketua baik ini ternyata wanita, kirain pria. Dia juga ternyata seorang rentenir. Kepala Jang, Kim Do-ki, Go-eun, dan 2 rekan lainnya berkumpul dan mulai membahas masalah Maria. Salah satu dari mereka bertanya, kenapa Maria tidak menelpon polisi? Dan terlihat saat Maria berusaha melarikan diri, dia bertemu polisi. Tapi polisi itu malah mengembalikan dia ke tempat itu yang menyebabkan dia disiksa lebih kejam. Mereka pun mulai menjalankan misinya. Mereka tiba di tempat itu dan mulai memperhatikan keadaan di sekitarnya. Malam hari, Kim Do-ki mengamati lokasi dan membayangkan keadaan di sana. Seketika itu juga dia menjadi marah. Keesokan hari, di saat malam hari, Kim Do-ki menerobos masuk ke rumah pemilik pabrik itu. Dia mulai mengirim data di HP pemilik untuk diretas. Saat melihat HP satu lagi yang tergeletak di meja, dia melihat banyak foto penyiksaan Maria. Kang Hana melihat berita Cho Do-chol di TV dan mendapatkan info kalau taksi yang ditumpangi Cho Do-chol itu tidak terdaftar. Seketika itu juga teringat dengan Kepala Jang yang juga menjalankan bisnis taksi. Kang Hana menanyakan perihal taksi deluxe itu, tapi Kepala Jang menjawab tidak tahu soal itu. Di saat yang sama, Kepala Jang bertemu ketua baik dan terlihat Cho Do-chol di sana. Kang Hana melihat lagi rekaman taksi itu dan menyadari kalau taksi itu bukan taksi deluxe yang membawa Cho Do-chol. Terlihat Cho Do-chol yang berteriak minta dibebaskan. Saat Kim Do-ki ingin memukul kepala pemilik, langsung flashback 4 tahun lalu, Februari 2017. Kepala Jang melihat kerumunan yang datang untuk menyaksikan reka ulang pembunuhan. Ternyata yang menjadi korbannya itu ibu Kim Do-ki. Di situ juga terlihat Kim Do-ki yang begitu terpukul saat menyaksikannya dan berusaha mendekati tersangka, tapi tetap tidak berhasil. Kepala Jang yang melihatnya mencari informasi Kim Do-ki dan menawarinya masuk ke tempatnya dengan tujuan untuk membalas dendam. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Sampai jumpa di episode 2.